Bisa langsung dimulai untuk MC, boleh. MC dari kelompok 2, rombel 2, bisa langsung. Untuk waktu dan tempat, saya persilakan. Baik, terima kasih untuk waktunya, Reza. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2, rombel 2 akan melakukan simulasi diskusi nasional PPKN 2022. Baik, saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita yang berbahagia. Perkenalkan, saya Salsabila Hanin sebagai MC yang akan memandu jalannya diskusi nasional pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Ruhadi, SPD, MPD, serta yang saya banggakan seluruh teman-teman panitia dan teman-teman peserta yang sudah bergabung pada diskusi nasional pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta, dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menyempatkan untuk mengikuti acara diskusi nasional pada pagi hari ini. Semoga kalian menikmati materi yang akan disampaikan selama kurang lebih 90 menit ke depan, dan tentunya diharapkan materi yang diberikan akan membawa lebih banyak pengetahuan dan perubahan pada teman-teman. Sebelumnya, saya ucapkan selamat datang di diskusi nasional aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kompetensi generasi muda di era pandemi. Untuk alur pelaksanaan simulasi pada pagi hari ini, yang pertama adalah pembukaan, acara yang kedua pembacaan doa, acara yang ketiga menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars UNES, acara yang keempat pembacaan Pancasila, acara yang ketiga laporan ketua panitia, acara yang keenam diskusi sesi pertama, acara yang ketujuh diskusi sesi kedua, dan acara yang kedelapan penutup. Yang pertama dan utama, mari kita buka acara dengan bismillah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, mari kita awali dengan pembacaan doa oleh Sultanul Mahiroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, mari kita berdoa dengan khusyuk menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga acara diskusi nasional pada pagi hari ini diberi keberkahan dan bisa berjalan dengan lancar. Dan izinkan saya untuk memandu sesuai dengan tuntunan agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lil jalalikal wa adimi sultanik. Allahumma, ya Allah, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu selain bersyukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti acara diskusi nasional pada pagi hari ini. Allahumma ya Allah, jadikanlah acara kami ini sebagai majelis ilmu yang bermanfaat yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu kepada kami semua. Ya Allah, ya Tuhan, kami yang Maha Pengampun, Engkau Maha mengetahui terhadap kelemahan-kelemahan kami, terhadap kekurangan-kekurangan kami. Maka dari itu, kepadamulah kami menyembah, kepadamulah kami memohon ampun dan pertolongan. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Saudara Sultanul Mahiroh. Acara yang selanjutnya adalah menyanyikan lagu nasional Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars UNES. Untuk seluruh peserta diharapkan untuk berdiri.
Seluruh peserta diperbolehkan untuk duduk kembali. Baik, untuk acara selanjutnya ada pembacaan Pancasila oleh Saudara Sabrina Filza. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Acara selanjutnya adalah laporan Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Saudara Dwi Komalasari. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya Mbak MC. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Robis Roli Sodi, wa yasiri amri, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Nur Rahmat Isdaryanto, SSMSI, Bapak Ruhadi SPD MPD, Ibu Etta Yuni Lestari SPD MH, selaku dosen pengampu Seminar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang terhormat Kak Teddy Suharyadi dan Kak Imah Homsani selaku pemantik diskusi pada pagi hari ini, dan yang saya banggakan teman-teman yang pada pagi hari ini dapat menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diskusi kali ini. Alhamdulillah, segala puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga hari ini kita dapat dipertemukan untuk mengikuti acara diskusi yang diadakan oleh mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, jurusan Politik dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang ini. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Amin, 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 Allahumma amin. Sebelumnya, saya selaku perwakilan dari rekan-rekan panitia lain juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran teman-teman pada pagi hari ini. Diskusi ini mengusung tema aktualisasi nilai konservasi Pancasila
dalam meningkatkan kompetensi generasi muda di era pandemi. Tujuannya tentu saja untuk mengaktualisasikan nilai-nilai konservasi Pancasila pada generasi muda, meningkatkan kualitas generasi muda untuk ikut andil bagi kemajuan dan keberlangsungan bangsa, meningkatkan kompetensi generasi muda terhadap perkembangan zaman dengan mengaktualisasikan nilai konservasi Pancasila, dan meningkatkan pemikiran generasi muda guna menyelesaikan problematika yang kerap muncul di era sekarang ini. Saya berharap dengan mengikuti acara ini secara sungguh-sungguh, teman-teman mendapatkan materi yang fresh dan insightful. Jangan sungkan untuk mencatat poin-poin yang kurang jelas, silahkan nanti tanyakan kepada pemantik pada sesi tanya jawab, dan nantinya mungkin akan didiskusikan bersama-sama. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah mempersiapkan acara ini dengan sangat baik. Semoga kerja keras rekan-rekan dibalas dengan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga ilmu yang ada di acara ini menjadi pahala jariah bagi rekan-rekan semua. Amin, Allahumma amin. Akhir kata, saya mewakili panitia, mohon maaf jika dalam berjalannya acara ini nanti ada hal yang kurang berkenan di hati teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, terima kasih untuk Kak Dwi Komalasari. Tanpa perlu berlama-lama, mari kita mulai diskusi nasional dengan tema aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kompetensi generasi muda di era pandemi. Untuk sesi pertama akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Zuratul Mufidah. Sebelumnya, mari saya bacakan CV-nya secara singkat. Nama Zuratul Mufidah, alamat Desa Sumbergayam, Rembang, Jawa Tengah, tempat tanggal lahir, Rembang, 14 Desember 2001, pekerjaan mahasiswa, riwayat pendidikan, SD Negeri Sumbergayam, SMP Negeri 2 Kragan, SMA Negeri 1 Kragan, dan Universitas Semarang Program Studi PPKN. Riwayat organisasi, PMR tahun 2016, Pramuka tahun 2016, PMII UNES tahun 2021, dan Komunitas Anti Korupsi UNES tahun 2021. Kepada Kak Zuhratul Mufidah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang di diskusi nasional. Saya Zuhratul Mufidah selaku moderator di diskusi nasional pemateri 1. Hadirin peserta diskusi nasional, langsung saja kita memasuki acara inti yang paling ditunggu, yaitu menyampaikan materi sekaligus diskusi yang nantinya juga ada sesi tanya jawab setelah penyampaian materi. Namun sebelumnya saya ingin menyapa terlebih dahulu. Yang kami hormati Bapak Nur Rahmat Isdaryanto, SS MSI, Ibu Eta Yuni Lestari, SPD MH, Bapak Ruhadi, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah seminar PPKN, para tamu undangan yang kami hormati dan para peserta yang berbahagia. Hadirin yang kami hormati, sebagaimana yang telah diumumkan, diskusi nasional pada hari ini mengambil tema aktualisasi nilai konservasi Pancasila. Untuk itu, kita semua tentu sangat membutuhkan informasi sekaligus sebagai upaya menyamakan persepsi, sebagaimana yang telah kita harapkan pada diskusi nasional kali ini. Pemateri pertama diisi oleh pemateri yang hebat yang sedang ngehits di kalangan mahasiswa. Saya akan membacakan CV dari pemateri pertama. Ima Komsani. Kontak yang dapat dihubungi 085 800 283 881. Alamat Dusun Tepo RT 4 RW 6 Tegarejo Magelang Jawa Tengah. Pendidikan terakhir SMK Negeri 3 Magelang. Keterampilan dan bidang keahlian, salah satunya kepemimpinan. Pencapaian dari 2020 sampai 2022, salah satunya yaitu sebagai juara 3 mahasiswa berprestasi FIS UNES tahun 2022.
pelatihan dan magang salah satunya yaitu di PT Uni Tokobo Teknologi tahun 2021 sampai 2022. Pengalaman organisasi dari tahun 2019 sampai 2021. Sebagai pendiri dari Bestari Luhur tahun 2021. Demikianlah CV dari Kak Ima Komsani. Selanjutnya kami persilakan kepada pemateri pertama. Kak Ima Komsani untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih telah mengantarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Izinkan saya memberikan sedikit bridging untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Saya memberikan bridging bukan karena saya lebih berwawasan, bukan juga lebih berpengalaman, tapi izinkan untuk mengantarkan kita berdiskusi. Siapa tahu di sini banyak guru-guru kita, pemuda-pemuda intelektual, pemuda-pemuda berpengalaman dan juga berwawasan. Mari kita mulai mengenai aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi. Tapi sebelumnya, boleh teman-teman semuanya, ya izin memanggil teman-teman karena masih seumuran, ya begitu. Boleh nih on cam-nya biar kita lebih enak lagi dalam berdiskusi. Oke, baik. Berbicara mengenai aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi, tentu tidak terlepas dari membicarakan mengenai aktualisasi Pancasila, generasi muda, dan era pandemi. Next slide, please. Aktualisasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktual artinya belum ada, terjadi, atau sesungguhnya. Hal ini menjelaskan bahwa sesuatu itu nyata dan berkaitan dengan keyakinan kita terhadap suatu hal. Misalnya saja pada diskusi kita hari ini. Kita tahu bahwa diskusi hari ini betul-betul ada, terjadi, atau sesungguhnya. Slide dulu sebelumnya. Ya. Yang kedua, kita akan membahas mengenai Pancasila. Pancasila yaitu dasar negara, nilai dasar dan pandangan hidup bangsa Indonesia yang diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan juga petunjuk dalam menjalani kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia. Panjang sekali perjalanan kita hingga saat ini untuk memilikinya. Kita paham bersama akan semangat dan kerja keras pahlawan dalam memperjuangkannya. Generasi muda. Generasi muda ialah mereka yang memiliki semangat pembaharuan dan progresif. Mereka yang menawarkan masa depan dan juga inovasi-inovasi terdepan. Dalam sejarah peradaban bangsa, pemuda adalah aset bangsa yang sangat mahal dan tidak ternilai harganya. Generasi muda adalah tonggak bagi kemajuan dan pembangunan bangsa. Generasi muda menjadi komponen penting yang harus dan perlu dilibatkan dalam pembangunan sebuah bangsa. Hal ini dikarenakan generasi muda memiliki fisik yang kuat, pengetahuan yang luas, inovasi, dan juga memiliki tingkat kreativitas yang tinggi. Tanpa adanya peran generasi muda, sebuah bangsa akan sulit mengalami perubahan, tentu perubahan ke arah yang lebih baik. Generasi muda juga erat kaitannya dengan pemuda. Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009, mereka adalah warga negara Indonesia yang berusia 16-30 tahun. Oke, kalau begitu kita sepakat bahwa kita termasuk di dalamnya ya. Iya, generasi muda adalah kita. Kita yang gigih dalam mencari ilmu dan juga keterampilan. Dan yang terakhir adalah era pandemi. Pandemi sendiri merupakan sebuah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara. Umumnya menyerang banyak orang di berbagai negara. Dalam pembahasan ini, kita akan membahas dalam era pandemi COVID-19 yang masih belum secara tuntas hilang. Next slide. Baik, aktualisasi nilai konservasi Pancasila. Kita tentu punya pemikiran dan juga pandangan yang beragam mengenai aktualisasi nilai konservasi Pancasila. Saya mengartikannya sebagai cara mewujudkan dan mengaplikasikan kelestarian atau keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Konservasi sendiri memiliki arti pelestarian atau perlindungan. Berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 27 Tahun 2012 tentang Tata Kelola Kampus Berbasis Konservasi di Universitas Negeri Semarang, Pasal 3 menjelaskan bahwasanya tata kelola kampus berbasis konservasi diwujudkan melalui 7 pilar utama. Ada yang masih ingat 7 pilarnya? Oke, yang pertama konservasi keanekaragaman hayati. Yang kedua, arsitektur hijau dan sistem transportasi internal. Yang ketiga, pengelolaan limbah, ada kebijakan nirkertas, energi bersih, konservasi etika, seni dan budaya, serta kaderisasi konservasi. Dalam pilar keenam, yaitu konservasi, etika, seni, dan budaya, kita dapat mewujudkan dan mengaplikasikan kelestarian atau keberlanjutan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Next slide. Meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi. Berbicara generasi muda berarti kita berbicara mengenai derap langkahnya. Menurut hasil survei dari Suksesnas tahun 2020, perkiraan jumlah pemuda sebesar 64,50 juta jiwa atau hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, yaitu 23,86%-nya. Dilihat dari segi kualitas pencapaian pendidikan dan kesehatannya, saat ini memang hampir tidak ada pemuda yang tidak bisa membaca dan menulis. Sekitar 1 dari 4 pemuda tercatat sedang sekolah. Dalam angka partisipasi sekolah atau APS saat ini, pada kelompok umur 16 sampai 18 tahun, mereka memiliki 72,72%. Pada usia 19 sampai 24 tahun, ada 25,56%. Sedangkan di usia 25 sampai 30 tahun, ada sekitar 3,38% angka partisipasi sekolah. Hal ini tentu sebuah kualitas yang baik jika kita bandingkan dengan beberapa tahun sebelumnya. Kita lihat peran pemuda saat ini. Memang peran pemuda sangat sering dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa. Bahkan di Indonesia, peran pemuda dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sudah tidak diragukan lagi. Hal ini bahkan sudah terjadi sejak perjuangan sejarah perjuangan Indonesia. Deklarasi Sumpah Pemuda misalnya. Deklarasi Sumpah Pemuda merupakan salah satu bukti bahwa pemuda Indonesia memiliki peran penting dalam perjuangan bangsa kita. Lahirnya Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928 menjadi tonggak utama dalam sejarah pergerakan pemuda seluruh Indonesia dalam semangat kemerdekaan Indonesia. Tidak hanya semangat kesatuan yang tertuang dalam ikrar Sumpah Pemuda, peran pemuda juga tercatat dalam sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Semangat kepemudaan bangsa Indonesia tidak luntur begitu saja ketika Indonesia telah merdeka. Bahkan pergerakan pemuda masih terus berlangsung dalam melawat Direktur Kepemimpinan Bangsa sehingga berhasil meruntuhkan kekuasaan Orde Baru pada waktu itu, yang juga sekaligus mengantarkan bangsa Indonesia pada masa reformasi. Saat ini, di era pandemi ini, kualitas generasi muda menjadi kelompok yang mengalami dampak terbesar akibat pandemi COVID-19. Di tengah usaha giatnya dalam menggapai mimpi, para generasi muda tersebut harus menghadapi tantangan yang begitu luar biasa besarnya dan tidak bisa dihindari. Namun, tidak sedikit pula dari mereka yang turut meluangkan waktu, tenaga, dan pikirannya untuk meningkatkan kualitasnya. Salah satunya melalui diskusi kita saat ini. Jadi dapat diartikan, meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi merupakan upaya sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan daya pada generasi penerus bangsa di era pandemi. Next slide. Aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi. Ini menjadi penting sebab Pancasila harus terus diimplementasikan sebagai wujud kehidupan berbangsa, terlebih dalam meningkatkan kualitas generasi mudanya. Tanpa adanya kualitas nilai konservasi di dalamnya, generasi muda akan mudah terbawa oleh arus-arus negatif di luar sana.
Tantangan terhadap implementasi Pancasila tentu semakin besar. Desakan dan pengaruh budaya asing tentunya semakin kuat terhadap eksistensi budaya bangsa kita. Demikian juga sebagai persoalan kebangsaan dari dalam negeri masih mewarnai kehidupan kita. Yang terjadi dewasa ini harusnya justru semakin menggugah setiap komponen bangsa untuk menyadari betapa pentingnya aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Hanya dengan dasar negara kita yaitu Pancasila, bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kokoh, kuat, mandiri, dan disegani. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang kokoh ini tentu akan membawa Indonesia menjadi negara yang terus satu. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus menjadikan Pancasila sebagai falsafah dalam berbangsa dan bernegara. Jika tidak, generasi muda akan kehilangan rohnya, sehingga mudah disusupi oleh ideologi atau paham-paham asing yang belum tentu sesuai dengan budaya kita. Next slide. Lalu bagaimanakah caranya kita? Mari kita mulai dari detik ini. Pahami nilai-nilainya, dan kita akan implementasikannya. Mulai dari diri kita sendiri, dari lingkup terkecil kita. Dengan apa? Dengan meyakini keyakinan kita atau agama kita. Lanjutkan hal ini dengan orang lain, yaitu dengan kita tidak perlu jauh-jauh. Mulai kita dengan lingkup keluarga, dengan berlaku adil pada anggota keluarga dan menyayangi mereka. Kita perluas lagi dengan tidak membeda-bedakan teman, tidak membeda-bedakan antara satu ras dengan ras yang lain, satu golongan dengan golongan yang lain, atau satu agama dengan agama yang lain. Di masyarakat, mari kita ambil peran, kita ambil andil di dalamnya dalam musyawarah, dengan musyawarah mufakat, dengan menghargai pendapat orang lain, dan melaksanakan keputusannya dengan baik dan juga adil. Tidak hanya berlaku bagi kita ketika pandemi saja, tapi juga berlaku pada kita dalam semua sisi atau semua kondisi. Karena sejatinya menurut saya, aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi ini dapat kita mulai dari sekarang, dari detik ini, dari didik kita sendiri. Saya Makom Sani, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih Kak Ima Komsani atas penyampaian materinya. Hadirin yang kami hormati, demikianlah pemaparan materi 1 yang telah dibawakan oleh Kak Ima Komsani. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab. Adapun ketentuan yang harus diperhatikan yaitu 1. Peserta diperbolehkan mengirim pertanyaan lewat room chat dan peserta boleh menyampaikannya secara langsung. Akan tetapi, dalam penyampaian materi harus menggunakan identitas terlebih dahulu. Kedua, pertanyaan dibuka dengan 1 termin, 2 penanya. Baik, langsung saja kita mulai sesi diskusi. Saya persilakan kepada peserta untuk dapat bertanya. Ya, Presilia, dipersilahkan. Baik, selamat pagi. Saya Presilia Arviana, NIM 330-141-2065. Izin bertanya kepada Iko, bagaimana pandangan Anda terkait kualitas generasi muda saat ini berkaitan dengan Pancasila? Terima kasih atas pertanyaannya, Kak Presilia. Bagaimana Kak Ima Komsani, mau dijawab sekarang apa menunggu pertanyaan selanjutnya? Oke, boleh baik dijawab sekarang saja. Baik, menurut saya terkait dengan kualitas generasi muda saat ini berkaitan dengan Pancasila. Jika kita ambil dari sisi negatifnya, memang kita dapat melihat betapa mirisnya remaja atau generasi muda saat ini yang banyak diantaranya terdampak oleh arus globalisasi yang cenderung pada hal-hal negatif. Mereka lebih banyak menerapkan budaya yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, yang merupakan bagian dari kebudayaan Indonesia, sehingga menyebabkan pemahaman akan nilai-nilai Pancasila dari kebudayaan kita sendiri ini bergeser. Nah, begitu.
Remaja kini hanya sekedar menghafal Pancasila saja, namun tidak paham makna dan juga tidak mengimplementasikannya. Jarang sekali yang mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, dan lebih parahnya ada di sebagian dari mereka yang tidak peduli dengan aturan yang tertera di Pancasila atau nilai-nilainya. Sekarang, Pancasila tidak lagi menjadi landasan dalam bertindak di berbagai aspek kehidupan. Melihat fakta yang terjadi di kalangan remaja saat ini, maka sudah seharusnya kita menanamkan nilai-nilai Pancasila yang diterapkan sejak dini dan memberikan pemahaman kepada remaja atau kepada sekeliling kita bahwa Pancasila merupakan landasan bagi mereka, bagi kita semua untuk menemukan jati diri dirinya dan jati diri bangsa. Terima kasih. Gimana Kak Priscilia, apakah ada tanggapan dari jawaban yang telah diberikan oleh Kak Ima Komsani? Baik, cukup Kak. Terima kasih. Ya, pertanyaan masih satu. Siapa yang mau bertanya? Ya, Kak Elana. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elana Rahmawati, NIM belakang 061, izin bertanya kepada Kakak Ima Komsani. Kak Elana, sebentar, suaranya bisa dikerasin? Ya Kak, izin bertanya kepada Kakak Ima Komsani mengenai apa dampak yang ditimbulkan apabila generasi muda tidak memiliki sikap atau kemauan dalam mengaktualisasikan nilai konservasi Pancasila. Terima kasih. Pada Kak Ima Komsani, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan. Baik, izin menjawab. Menarik sekali ya mengenai dampak yang ditimbulkan, tidak kalah menarik dari pertanyaan sebelumnya. Berbicara mengenai dampak yang ditimbulkan ini, menurut saya generasi muda akan menjadi atau dapat terpecah belah karena adanya suatu perbedaan. Karena mereka tidak dapat mengetahui atau tidak dapat mengimplementasikan rasa saling menghormati, saling menghargai, atau bertoleransi satu sama lainnya. Sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa generasi muda ialah penerus kehidupan bangsa kita. Maka mereka memang memiliki peran yang cukup berat terhadap kemajuan bangsa ini. Dengan demikian, adanya penanaman nilai Pancasila pada generasi milenial atau generasi muda ini justru akan semakin membuat mereka pintar, mereka bisa toleransi, koherensi, dan juga literasi keagamaannya yang baik. Sehingga mereka pun akan menganggap jika perbedaan yang ada ialah suatu anugerah yang harus disyukuri dan dijalani dengan saling menghormati sekaligus menghargai satu sama dengan lainnya. Begitu, terima kasih. Terima kasih dari Kak Iko. Apakah ada tanggapan dari Kak Elana atau peserta yang lain terkait jawaban yang telah diberikan Kak Ima Komsani? Sudah cukup, Kak. Terima kasih. Nah, hadirin sekalian, demikianlah acara diskusi nasional pemateri 1 yang berjudul Aktualisasi Nilai Konservasi dalam Meningkatkan Kualitas Generasi Muda di Era Pandemi. Sebelum sesi ini berakhir, saya akan mencoba menyimpulkan diskusi pertama hari ini. Meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi merupakan upaya sadar dan terencana untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan daya pada generasi penerus bangsa di era pandemi. Tantangan terhadap implementasi Pancasila semakin besar. Desakan dan pengaruh budaya asing tentunya semakin kuat terhadap eksistensi budaya bangsa Indonesia. Aktualisasi yang dapat kita terapkan yaitu mulai dari diri sendiri dengan berkeyakinan sesuai dengan agama, lanjutkan pada orang lain tidak perlu jauh-jauh, mulai dulu dengan berlaku adil pada anggota keluarga dan menyayanginya. Kita perluas lagi dengan tidak membeda-bedakan teman di masyarakat, ambil peran dalam musyawarah. Hargai pendapat orang lain dan laksanakan keputusannya dengan baik dan adil. Tidak hanya berlaku ketika pandemi saja, ketika pandemi usai,
kita akan terus terbiasa dan semakin berkualitas. Karena sejatinya aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi dapat kita mulai sekarang dari diri sendiri. Terima kasih. Para hadirin sekalian, kami menguli satu, dan seluruh hadirin diskusi nasional kali ini. Akhir kata, saya selaku moderator undur diri. Semoga kita dapat bertemu kembali di diskusi nasional lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Baik, terima kasih. Untuk sesi pertama sudah selesai, luar biasa sekali ya teman-teman. Saya sampaikan terima kasih sekali lagi untuk Kak Ima Komsani atas insight-nya dan Kak Zuhrotul Mufidah yang telah memandu acara tadi. Sebelum kita beralih ke sesi diskusi kedua, kayaknya kita harus penyegaran dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya punya satu permainan, sudah umum, yaitu tebak gambar. Tapi insya Allah tetap seru. Jadi nanti bisa diramein ya, boleh lewat chat, boleh langsung on mic. Oke. Apakah gambarnya sudah terlihat? Sudah, Kak. Teman-teman bisa ikut ramein ya untuk gambar pertama nih. Gambar apa nih? Macan tutul. Siput. Salah. Yang lain yuk. Kucing. Oke, ada jawaban benar. Jadi jawabannya nggak bisa. Bentar. Ya, betul jawabannya Kak Vina nih, Hayatul Husna, jerapah. Oke, sekarang kita ke gambar selanjutnya ya, teman-teman. Lanjut, Kak. Gambar apa nih? Vida. Cluenya disukai banyak orang. Buaya, Kak. Iku. Salah. Yang lain. Ayo, nggak ada yang bisa nebak nih. Kura-kura. Salah. Bebek Disukai banyak ayam. orang. Galang, bukan galang. Badak. Mirip lah. Cluenya lagi. Tambahan clue. Lucu. Lucu disukai banyak orang. Ya, betul saya, bukan. Nggak ada yang bisa jawab nih. Oh, ada. Betul, Mas Teddy. Kucing. Gambar selanjutnya. Apa nih? Imu. Apa? Imu. Bukan ibu. Ayo, apa nih? Pina. Kanguru. Salah. Kucing rebahan, Kak. Salah. Sapi. Salah. Kura-kura ninja. Salah. Kupu-kupu. Megalodon. Mbak Lulu luar biasa sekali ya. Jadi jawabannya itu jeng. Bebek, guys. Lanjut nggak? Lanjut, Kak. Masih dikit nih. Ayo dong. Apa nih? Pada suka nih, lucu banget. Kura-kura, salah.
Masa kura-kura ada bulunya, Mbak Ima? Monyet. Masa monyet warnanya hitam putih, Mbak Ima? Kadal, kadal. Salah, bukan kadal. Ayam bangkok. Nggak ada yang dapat jawabannya nih. Musang, bukan. Ular, bukan, Mbak Putih. Jawabannya itu, ya betul. Monyet, guys. Masa nggak pada tahu sih gambar monyet? Yuk lagi yuk. Masih ada 2 nih. Gambar apa nih? Berbulu, putih, lucu. Lagi kucing. Bukan kucing. Pisang. Ini clue-nya hewan ya, Mbak Lulu. Tolong ada magicom. Bukan magicom. Kucing gerong bisa jadi. Oke, nggak ada yang dapet nih jawabannya. Jadi ini tuh gambar ayam, guys. Ayam kan banyak yang bulunya putih, masa nggak bisa nebak sih? Oke, ini gambar apa? Dia sikil pitik. Berarti itu hewan apa? Rusa bisa jadi. Bisa. Sapi, bukan. Kijang, bukan. Sego pecel. Iya, Thomas Ted. Jawabannya itu apa ini? Hamster. Ya. Kelinci. Oh, kelinci. Ya, kelinci, betul. Betul sekali kelinci. Cuma telinganya kurang panjang ya, guys. Ya, betul ini kelinci. Satu lagi nih. The last one. Gambar apa? Buaya, salah. Amfibi nih, buaya. Ini hewan amfibi. Bukan tikus kodok. Kepiting, bukan. Bebek goreng, bukan. Bukan ikan. Amfibi, Mbak Ratna. Hidup di 2 alam. Apa nih? Wah, nggak ada yang bisa nebak. Kecewa saya. Jawabannya bebek. Padahal gambar sebelum ini pada yang jawab bebek. Nah, sekarang gambar bebek nggak ada yang jawab. Aduh. Nggak apa-apa. Pengetahuan orang beda-beda. Oke. Gitu dulu ya untuk tebak gambarnya. Terima kasih buat teman-teman yang udah ramein tebak gambar tadi. Jangan marah-marah. Tetap sabar. Saya di sini datang untuk menguji kebersabaran kalian. Oke, segitu dulu ya untuk main-mainnya. Karena sepertinya sudah pada seger lagi, sekarang kita langsung aja masuk ke diskusi sesi kedua yang akan dipandu oleh moderator kita, Kak Putih Lestari. Nah, sebelumnya saya bacakan dulu secara singkat CV dari beliau. Nama Putih Lestari, tempat tanggal lahir Cilacap 9 Desember 2000, agama Islam, riwayat pendidikan SD Negeri 1 Karangmangu,
SMP Negeri 2 Kroya, SMA Negeri 1 Kroya, dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Universitas Negeri Semarang, pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Riwayat pengalaman organisasi dan kepanitiaan. Yang pertama, Perkumpulan Mahasiswa Cilacap UNES. Yang kedua, pernah mengikuti pendidikan bela negara UNES gelombang 2 tahun 2019 di Rindam 4 Diponegoro. Ketiga, Panwasra atau Panitia Pengawas Pemira KM UNES 2019. Lalu Panitia Pekan Olahraga Antar Fakultas dan Seni 2019. Panitia Bidang Kominfo PGMK 2019. Dan mengajar pramuka di SMA Tengku Umar Semarang. Baik, untuk waktu dan tempatnya saya persilahkan kepada Kak Putik. Baik, terima kasih kepada MC atas kesempatan yang telah diberikannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putik Lestari, selaku moderator diskusi nasional pada pemateri kedua. Kita lanjutkan diskusi nasional hari ini, yaitu penyampaian materi kedua yang nantinya juga akan ada sesi tanya-jawab. Namun sebelumnya saya ingin menyapa kepada yang terhormat Bapak Nurrohmat Isdaryanto, SSMSI, Bapak Ruhadi, SPD MPD, Ibu Eta Yuni Lestari, SPD MH, selaku dosen pengampu Seminar Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Yang terhormat Kak Teddy Suharyadi, selaku pemantik diskusi kedua pada pagi hari ini. Lalu, dan yang saya banggakan, teman-teman sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara diskusi nasional pada pagi hari ini. Sebelum penyajian materi, izinkan saya untuk membaca CV dari Kak Teddy. Kepada Kak Operator. Baik, nama Teddy Suharyadi, berusia 20 tahun, background pendidikan di Pendidikan Kewarganegaraan UNES, lalu lahir di Semarang 7 Agustus tahun 2000, alamat di Jalan Konveri Mega, Permai 7 Ngalian, status single, berat badan 172 cm dan berat badannya 62 kg, kebangsaan Indonesia dan beragama Muslim. Kontak yang bisa dihubungi di 088232 atau di email di teddy.shryd@gmail.com. Adapun skill dari Kak Teddy itu ada public relation, marketing, dan leadership. Riwayat pendidikan dari Kak Teddy itu pada tahun 2007 sampai 2013 menempuh pendidikan di SD Negeri Beringin 2. Dan pada tahun 2013 sampai 2016 menempuh pendidikan di SMP Negeri 16 Semarang. Dan pada tahun 2016 sampai 2019 menempuh pendidikan di SMA Negeri 6 Semarang. Riwayat organisasinya yang pertama ada tahun 2017 sampai dengan sekarang, mengikuti organisasi Karang Taruna Beringin, lalu pada tahun 2019 sampai 2020 mengikuti organisasi DPM FIS UNES. Dan yang ketiga, pada tahun 2021 sampai dengan sekarang, mengikuti organisasi HIPMI PT UNES. Kak Teddy ini mempunyai hobi traveling, kuliner, dan membaca. Nah, sebelum pemateri menyampaikan materinya, selanjutnya kami persilahkan kepada Kak Teddy untuk menyampaikan materinya. Oke, baik, terima kasih Kak Putik selaku moderator pada pagi hari ini. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Yang saya hormati Pak Ruhadi selaku dosen pengampu, Pak Nur, dan teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita semua dapat
berkumpul secara online ya di sini. Kemudian kita tidak lupa panjatkan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, baik, tanpa berlama-lama kita akan masuk kepada materi yang kedua ya. Ini saya share screen sendiri atau gimana, Kak? Bisa operator bisa atau mau dari Mas Teddy aja? Oke, dari saya saja ya, dari saya saja. Baik. Apakah slide saya sudah terlihat, teman-teman? Sudah, Kak Teddy. Baik, oke, terima kasih. Oke, mari kita awali diskusi ini dengan bacaan Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema yang berjudul aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi. Nah, tadi kurang lebih sudah banyak dijelaskan oleh pemateri 1, Kak Ima, bagaimana sih nilai konservasi Pancasila seperti itu. Kemudian kaitannya dengan meningkatkan kualitas generasi muda. Nah, pada kesempatan yang kedua ini saya akan memberikan sedikit tambahan seperti itu ya. Oke, langsung saja. Nah, sebelum materi saya ingin berpuisi dulu, teman-teman. Ini mungkin bisa didengarkan ya, atau bisa disimak. Puisi ini berjudul Negeriku, karya Kiai Haji Mustafa Bisri atau lebih sering dikenal Gus Mus. Mana ada negeri sesubur negeriku. Sawahnya tidak hanya menumbuhkan padi, tebu, dan jagung, tapi juga pabrik, tempat rekreasi, dan gedung. Perabot-perabot orang kaya di dunia dan burung-burung indah peliharaan mereka berasal dari hutanku. Ikan-ikan pilihan yang mereka santap bermula dari lautku. Emas dan perak perhiasan mereka digali dari tambangku. Air bersih yang mereka minum bersumber dari keringatku. Mana ada negeri sekaya negeriku. Majikan-majikan bangsaku memiliki buruh-buruh mancanegara. Berangkas-berangkas ternama di dunia, di mana-mana, menyimpan harta-hartaku. Negeriku menumbuhkan konglomerat dan mengikis habis kaum melarat. Rata-rata pemimpin negeriku dan handai tolanya terkaya di dunia. Mana ada negeri semakmur negeriku. Pengangguran-pengangguran diberi perumahan, gaji, dan pensiun setiap bulan. Rakyat-rakyat kecil menyumbang negara tanpa imbalan. Rampok-rampok diberi rekomendasi dengan kop sakti instansi. Maling-maling diberi konsensi, tikus dan kucing dengan asik berkolusi. Oke, nah itu merupakan puisi sindiran dari Kiai Haji Mustafa Bisri tentang bagaimana keadaan negeri kita sekarang. Kemudian kita lanjut. Aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi. Nah, teman-teman bisa menyimak ya.
dari tema ini berarti terdapat kata kunci yaitu konservasi Pancasila dan kualitas generasi muda. Maka apa itu konservasi Pancasila dan bagaimana hubungannya dengan generasi muda? Kan pertanyaannya seperti itu. Nah, kalau dijabarkan ini ya, Pancasila itu sebagai nilai dasar, teman-teman. Soekarno menyebutkan Pancasila sebagai filosofi Grundslag atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Nah, filosofi Grundslag itu istilah hukum bahasa Belanda ya. Oleh karena itu, Pancasila memiliki dua kepentingan, yaitu yang pertama, Pancasila diharapkan senantiasa menjadi pedoman dan petunjuk dalam menjalani keseharian hidup manusia Indonesia, baik dalam berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa. Kemudian yang kedua, Pancasila diharapkan sebagai dasar negara, sehingga suatu kewajiban bahwa dalam segala tatanan kenegaraan, entah itu dalam hukum, politik, ekonomi, maupun sosial masyarakat, harus berdasarkan dan bertujuan pada Pancasila. Nah, dari slide ini kita mendapat suatu kesimpulan bahwa Pancasila menjadi pedoman dan menjadi dasar. Oke. Pancasila sebagai pedoman dan dasar negara. Nah, ini kita sedikit menggunakan kemampuan kita ya untuk berpikir ya pada pagi hari ini. Maka kita mendapat kesimpulan, teman-teman, bahwa Pancasila ini sebagai pedoman dan dasar. Ketika Pancasila itu sebagai dasar, apakah Pancasila harus sesuai nilai konservasi? Atau konservasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Nah, ini adalah sebuah pertanyaan dasar, pertanyaan mendasar. Ketika ada kata konservasi Pancasila, tadi Pancasila adalah sebuah pedoman dan dasar, maka pertanyaannya adalah Pancasila sebagai dasar, apakah Pancasila itu harus sesuai dengan nilai konservasi atau konservasi yang harus sesuai dengan nilai Pancasila? Nah, pemikiran yang benar adalah konservasi ini harus sesuai dengan nilai Pancasila. Bukan berarti Pancasila yang mengikuti konservasi seperti itu. Jadi konservasi yang harus mengikuti Pancasila. Maka ketika ada kalimat konservasi Pancasila, kita mengartikan nilai-nilai konservasi selama ini apakah sudah sesuai Pancasila. Seperti itu seharusnya. Jadi tema pada pagi hari ini, konservasi Pancasila, bisa kita artikan bahwa Pancasila, nilai-nilai konservasi ini sudah sesuai dengan Pancasila belum? Seperti itu. Nah, kita ketahui ya teman-teman ya, kenapa kok kita mengangkat tema konservasi. Nah, yang pertama, itu konservasi merupakan tagline atau biasa disebut slogan lah, slogan UNES. UNES konservasi seperti itu, karena kita kebetulan kuliah di UNES. Nah, yang jadi masalah adalah bagaimana ketika mereka yang kuliah di UNY misal, dia mempunyai slogan yang berbeda. UNY Beriman misal, berarti Beriman Pancasila. Kemudian yang satu lagi kuliah di Malang. Dia universitasnya mempunyai slogan yang berbeda. Maka dikaitkan dengan Pancasila juga. Nah, ini kalau tidak dikaji dengan secara benar akan menimbulkan banyak persepsi yang salah seperti itu. Maka kalau kita jabarkan ya teman-teman ya, kita tahu konservasi di UNES itu terbagi menjadi 7 pilar. 7 pilar. Nah, ini mungkin teman-teman ada yang belum tahu, konservasi di UNES terbagi menjadi 7 pilar. Apa saja? Nah, sebelum ke sana nanti kita harus tahu dulu konservasi itu artinya apa. Kalau menurut Wikipedia, konservasi itu artinya pelestarian atau perlindungan. Nah, secara harfiah, konservasi berasal dari bahasa Inggris. Conservation, yang artinya pelestarian atau perlindungan, itu tadi. Maka kita lanjut
Nah, ini kita harus tahu ya teman-teman ya. Kita selama ini ngomongkan konservasi, tapi nggak tahu dasarnya. Dasarnya yaitu Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang nomor 27 tahun 2012 tentang tata kelola kampus berbasis konservasi di Universitas Negeri Semarang. Pasal 1 ayat 2. Universitas konservasi adalah universitas yang dalam pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat memiliki konsep yang mengacu pada prinsip-prinsip konservasi. Apa itu prinsip konservasi? Di sini dijelaskan perlindungan, pengawetan, dan pemanfaatan secara lestari, baik konservasi terhadap sumber daya alam, lingkungan, seni, dan budaya. Nah, itu dasar dari konservasi menurut peraturan UNES. Kemudian kita lanjut ke pasal 3 ya teman-teman ya. Pasal 3 ayat 1 berbunyi, tata kelola kampus berbasis konservasi ini diwujudkan melalui 7 pilar utama Universitas Konservasi. Kemudian pasal 3 ayat 2, 7 pilar utama Universitas Konservasi sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 meliputi yang pertama ada konservasi keanekaragaman hayati. Nah, kemudian arsitektur hijau dan sistem transportasi internal. Kemudian ada pengelolaan limbah. Kemudian ada kebijakan nirkertas. Kemudian ada energi bersih. Kemudian ada konservasi, etika, seni, dan budaya. Kemudian kaderisasi konservasi. Kemudian ada masing-masing pilar. Nah, itu ya. Kemudian ini yang selanjutnya masing-masing pilar utama tersebut sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 diimplementasikan dalam program-program yang dilaksanakan oleh unit kerja. Jadi kita di sini apakah sudah melaksanakan konservasi? Kan itu pertanyaan dasarnya ya. Karena program-program yang dilaksanakan oleh unit kerja ini harus diimplementasikan. Nah, dari materi di atas dapat kita simpulkan ya. Yang pertama adalah konservasi ini identik dengan pelestarian dan perlindungan teman-teman. Kemudian kesimpulan yang kedua, nilai konservasi keanekaragaman hayati dalam menanamkan ini adalah contoh ya. Ini adalah contoh. Tadi kesimpulannya konservasi identik dengan pelestarian dan perlindungan. Nah, contohnya apa? Contohnya ya, dalam implementasi ke Pancasilanya ya ini ya. Nilai konservasi keanekaragaman hayati yang tadi ada di atas. Nah, itu diwujudkan dalam menanam bibit pohon ya. Kita kan sebagai mahasiswa UNES pasti pernah menanam bibit pohon. Nah, itu termasuk ke dalam pengamalan sila pertama ya, teman-teman. Ketuhanan yang Maha Esa. Karena apa? Karena selama kita menjaga atau selama kita menanam bibit pohon tadi, berarti kita menjaga dan merawat tanaman. Nah, tanaman itu sebagai salah satu makhluk ciptaan Tuhan. Berarti kita juga menjaga keseimbangan makhluk hidup seperti itu. Menjaga keseimbangan dunia. Kemudian contoh yang lain adalah konservasi etika dan budaya. Yang tadi juga ada dalam nilai pilar konservasi. Nah, dalam pelestarian budaya tersebut termasuk pengamalan sila ketiga Persatuan Indonesia. Untuk pengamalan etika dan budaya, khususnya budaya ya, ini kita lebih banyak di Fakultas Bahasa dan Seni ya. Nah, ini termasuk ke dalam pengamalan sila yang ketiga Persatuan Indonesia, karena dengan pelestarian budaya, maka kita mencintai negara Indonesia dengan cara menjaga warisan budaya yang ada, sehingga tidak diambil oleh negara lain ataupun punah, seperti itu. Kemudian kita jabarkan lagi, konservasi pengelolaan limbah, kemudian ada kebijakan nirkertas, dan energi bersih, termasuk pengamalan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kenapa?
Karena dengan menghemat energi dan sumber daya alam, semua orang berhak menikmatinya juga. Nah, bagaimana dengan generasi muda para mahasiswa ini? Apakah kalian sudah mengamalkan nilai konservasi di dalam kampus? 7 pilar tadi. Nah, kalau kita belum ya, itu minimal kita bisa mengaplikasikan dengan sederhana, teman-teman. Kita bisa mengaplikasikan dengan sederhana di kegiatan kita selama kuliah, yaitu membawa tumbler sendiri ketika seminar atau acara-acara untuk mengurangi sampah plastik. Nah, ini mulai digerakkan. Ini menjadi sebuah gerakan sosial. Nah, teman-teman semua, nilai konservasi tadi, kemudian implementasi Pancasila, konservasi Pancasila, itu bisa diwujudkan jika apa? Jika ini semua generasi muda sudah mencintai Indonesia. Ini semua bisa terwujud ketika generasi muda sudah mencintai Indonesia. Nah, kalau belum cinta itu kan susah menerapkannya. Ngapain kayak gitu ya? Atau belum tahu. Maka kita akan berbicara tentang cinta terhadap Indonesia. Mencintai Indonesia. Nah, ini adalah sebuah curhatan saya, boleh dibaca ya teman-teman ya. Saya itu terkadang sebagai kaum akademisi agak lucu teman-teman. Kenapa? Karena semakin kita berpendidikan tinggi, itu bahasa yang digunakan itu terkadang malah menyulitkan orang yang kita ajak bicara. Contohnya itu kata tadi yang kita ulik ya, konservasi Pancasila. Apakah selama ini kita paham maksudnya selama ini? Ya kan? Kan belum tentu ya. Kalau kita saja kurang paham, bagaimana kita akan menjelaskan kepada mereka, orang-orang yang terpinggirkan, kemudian orang-orang yang tinggal di desa, orang-orang yang nggak pernah sekolah, atau mungkin orang yang tertarik untuk tahu saja kalimat itu enggak. Kenapa? Karena dalam berkomunikasi dan mengedukasi itu kita harus menggunakan bahasa yang sederhana dan universal. Nah, maka dari itu coba kita sederhanakan bahasa kita menjadi mencintai Indonesia supaya lebih dipahami dan mudah dicerna, teman-teman. Nah, ini pasti juga teman-teman sering menjumpai kata-kata sulit ya dari SD sampai SMA. Itu padahal dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita sudah menemui artinya. Kayak seperti contoh lain ya teman-teman ya. Kata merdeka finansial itu menjadi financial freedom. Nah, kemudian financial freedom diganti lagi menjadi frugal living. Nah, kata-kata seperti itu terkadang membuat kita menjelaskan menjadi sulit kepada orang yang tidak tahu atau mungkin tidak berpendidikan seperti itu. Padahal sebenarnya artinya sama. Dan terkadang kita terlalu banyak menggunakan bahasa asing itu kurang baik ya teman-teman ya, karena akan lama-lama akan menghilangkan bahasa Indonesia yang asli. Nah, tapi itu nggak masalah. Kenapa? Karena Indonesia ini adalah rumah kita, teman-teman. Jadi, agar kita mencintai Indonesia, maka kita harus menganggap Indonesia ini adalah rumah kita. Orang-orang zaman dahulu itu, kakek-kakek kita memaknai mencintai negara Indonesia itu dengan cara yang sederhana, teman-teman. Mereka nggak sekolah, ya toh, mereka nggak mendapatkan pendidikan, tapi mereka tahu konsep cinta terhadap Indonesia ini. Bagaimana Mas cara memaknainya? Ya, dari kehidupan sehari-hari ini kita saja, katakanlah teman-teman, kita ini sejak lahir itu di Indonesia, kemudian tumbuh besar di Indonesia, kemudian mencari makan di Indonesia, menikah dan tinggal punya rumah itu di tanahnya Indonesia, menghirup oksigen dari hutannya Indonesia, minum dengan air
airnya Indonesia, teman-teman. Sampai tua dan mati dikuburkan di mana? Di Indonesia. Nah, ini sederhana, tapi kalau kita tahu konsepnya, maka kita akan menganggap Indonesia ini adalah rumah kita. Jadi Indonesia ini adalah rumah kita. Itu mindset sederhana orang-orang dahulu untuk mencintai Indonesia. Maka teman-teman, jika ada orang ya yang merusak rumah kita, seperti contoh melemparinya dengan batu atau merobohkan tembok-tembok kita, nah itu kan pasti kita memberontak. Orang kita lagi asik tidur-tiduran, kita lagi asik mengerjakan tugas di rumah, kita lagi asik Zoom meeting, kok tiba-tiba ada yang melempari dengan batu, bagaimana respon kita? Ya kita memberontakkan, kita akan melawan. Itu siapa? Kayak gitu. Nah di sini yang aneh adalah kok masih ada orang yang merusak rumahnya sendiri. Ini simpel ya. Kok masih ada orang yang merusak rumahnya sendiri? Nah siapa yang merusak rumahnya sendiri itu? Yaitu orang-orang yang membuat gerakan separatis contohnya. Kemudian saling hasut-menghasut antara yang lain. Atau bahkan demonstrasi yang merusak fasilitas umum. Itu merusak rumah kita seperti itu. Maka kita bisa pastikan mereka belum cinta atau tidak paham karena belum dapat materi ini mungkin. Oke. Jadi ulama masyhur ya teman-teman ya, ulama masyhur sejak dulu, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, mungkin Mbak Sultanul Mahiroh ini kenal sama Kiai Haji Hasyim Asy'ari, itu sejak dulu sudah membahas teman-teman, prinsipnya mencetuskan prinsip Hubbul Watoni Minal Iman. Jadi cinta tanah air itu adalah bagian dari iman. Sederhana sekali. Nah, Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini nggak sekedar membuat prinsip dan mencetuskan itu, nggak sekedar itu saja. Pasti ada maksudnya. Nah, konteksnya di sini ketika zaman itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia, untuk mengusir para penjajah pada waktu itu. Jadi sejak dulu itu sudah ada prinsip Hubbul Watoni Minal Iman, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Menganggap Indonesia itu adalah bagian rumah kita, sebagai wujud cinta kita. Nah, terus bagaimana Mas? Nah, sebagai generasi muda, kita harus belajar dengan benar ya. Kalau membela tanah air kan nggak selalu menjadi TNI ya. Kita ada yang namanya berjuang di profesi kita masing-masing secara profesional kayak gitulah. Jadi kalau kita sebagai mahasiswa ya kita belajar dengan benar. Ketika kita sudah lulus, kita kerahkan kemampuan kita. Silahkan yang jago IT membuat sistem pertahanan berbasis IT. Yang jago main musik, silahkan buat musik yang mampu membangkitkan cinta dan rasa persatuan Indonesia. Kemudian kita ini yang calon-calon guru, yang jadi guru, didiklah anak-anakmu dengan benar. Dengan benar ya. Karena kita akan membangun Indonesia bersama-sama menuju generasi emas 2045. Seperti itu. Nah, mungkin itu saja materi pada pagi hari ini dari saya. Penutup pantun ya, teman-teman ya. Sendirian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, Kak Teddy. Nah, materi yang sangat menarik sekali ya, teman-teman. Nah, baiklah, kita akan melanjutkan diskusi dengan sesi tanya-jawab. Sebelum itu, kami membuka
satu termin dengan 2 orang penanya. Adapun ketentuan yang harus ditentukan yaitu yang pertama, peserta yang ingin bertanya dipersilakan untuk menyebutkan identitasnya terlebih dahulu. Yang kedua, pertanyaan diajukan secara singkat, padat, dan jelas. Yang ketiga, peserta boleh menyampaikan pertanyaannya di kolom chat atau meng-unmute mikrofonnya. Baiklah, langsung saja kita mulai sesi diskusi ini. Saya persilahkan kepada teman-teman diskusi nasional hari ini yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Rahmawati, izin bertanya kepada Kak Teddy. Tadi kan ada poin yang menjelaskan jika nilai-nilai konservasi yang dapat diterapkan di generasi muda itu adalah ketika mereka dapat mencintai Indonesia. Lalu pertanyaan saya, definisi mencintai Indonesia yang seperti apa ya Kak, yang dapat menumbuhkan nilai-nilai konservasi tersebut dengan mudah, yang tentunya juga harus berlandaskan dengan nilai-nilai Pancasila. Itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas pertanyaannya, Saudari Fitria. Bagaimana Kak Teddy, apakah langsung dijawab atau menunggu pertanyaan selanjutnya? Ya, boleh langsung saja ya. Nah, untuk pertanyaan yang tadi itu sudah kita jelaskan dalam slide. Nah, ini harus dipahami dulu. 7 pilar konservasi itu apa saja. Yang pertama ada konservasi keanekaragaman hayati, arsitektur hijau, transportasi internal, pengolahan limbah, kebijakan nirkertas, kemudian energi bersih, konservasi etika seni budaya, dan kaderisasi konservasi. Maka ketika pertanyaan itu muncul, maka jawabannya adalah yang ini. Ini adalah jawaban-jawaban nilai konservasi yang sesuai Pancasila itu tadi ya. Misal, konservasi keanekaragaman hayati selama ini. Kita sudah melakukan di Universitas Negeri Semarang dengan menanamkan bibit pohon. Nah, itu termasuk ke dalam pengamalan atau Pancasila keberapa? Ke-1, teman-teman, ketuhanan yang Maha Esa. Karena merawat dan menjaga keseimbangan alam sebagai makhluk ciptaan Tuhan, seperti itu. Kemudian apalagi konservasi etika dan budaya, pelestarian budaya, itu termasuk ke dalam Persatuan Indonesia karena kita menjaga budaya, menjaga warisan budaya. Kemudian ada konservasi pengolahan limbah kertas, energi bersih, kemudian tadi ya, itu termasuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia karena dengan menghemat energi dan sumber daya alam, semua orang berhak menikmatinya. Jadi itu teman-teman, yang lebih kita tekankan adalah pengimplementasian kita sehari-hari, terutama di dalam kehidupan kampus ya. Apakah kita sudah melaksanakan 7 pilar konservasi itu? Kayak gitu. Saya rasa 7 pilar itu sudah diterapkan, tetapi belum maksimal dan belum semua mahasiswa tahu seperti itu. Nah, itu tugas kita sebagai mahasiswa untuk memberikan pemahaman kepada mereka yang belum tahu seperti itu. Gitu kira-kira jawabannya. Baik, terima kasih Kak Teh di atas jawabannya. Bagaimana Saudari Fitria, apakah sudah menjawab pertanyaannya atau ada tanggapan? Terima kasih kepada Kak Teddy atas jawaban yang sudah diberikan. Mungkin dari saya sudah cukup. Terima kasih. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, ada yang raise hand kepada Salsabira, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Zahra, izin bertanya. Tadi terdapat opini yang menyatakan bahwa semakin berpendidikan tinggi justru bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari pun dianggap menyulitkan orang-orang di sekitar, terutama kepada orang yang diajak bicara.
Terlebih maaf kepada orang-orang yang terpinggirkan dalam arti orang yang tinggal di desa maupun orang yang tidak bersekolah dan lain-lain. Dengan demikian, dari pernyataan tersebut kurang lebih dapat dikatakan pula jika penggunaan bahasa dalam kehidupan sehari-hari memang bagian dari bentuk cinta tanah air Indonesia. Kemudian bagaimana untuk mereka yang dalam kehidupan sehari-harinya lebih sering menggunakan bahasa asing, bahkan kebanyakan dari mereka juga terlihat lebih bangga jika menggunakan bahasa asing daripada bahasanya sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Apakah mereka dapat dikatakan sebagai orang yang tidak mencintai bangsanya sendiri? Bagaimana tanggapan kepada Kak Teddy dengan hal tersebut? Terima kasih. Baik. Bagaimana Kak Teddy? Apakah bisa langsung dijawab? Ya, oke, langsung saja Kak. Kak Putik ya. Ini langsung dijawab ya. Oke, jadi tadi pertanyaannya yang terakhir, apakah orang yang menggunakan bahasa asing itu kurang cinta atau enggak cinta kepada Indonesia? Ya, itu jawaban itu adalah pertanyaan yang filosofis banget ya menurut saya. Jadi, apakah orang yang kebarat-baratan misal itu enggak cinta terhadap Indonesia? Ya mungkin cinta atau mungkin juga enggak. Jadi kita enggak tahu ya teman-teman ya yang pasti ya. Tapi kita jangan mempunyai statement oh berarti itu enggak cinta. Siapa tahu dengan keahliannya itu bisa membawa nama baik Indonesia dalam arti berkomunikasi di forum-forum internasional. Itu kan juga menggunakan bahasa asing ya. Seperti itu. Nah, yang jadi masalah di sini adalah ketika kita berkomunikasi dengan masyarakat, teman-teman. Ketika teman-teman ini bertemu orang di parkiran misal kalian berangkat kuliah, kemudian ketemu tukang parkir di FIS. Nah, apa kalian akan ngomong yang mereka nggak mudeng? Kan nggak, pasti kita menggunakan bahasa-bahasa yang sederhana, bahasa yang mudah dipahami, teman-teman. Itu banyak seperti itu. Nah, jadi di dalam konsep Jawa ya, itu ada yang namanya bener neng ora penar, teman-teman. Bener neng ora penar ya. Bener tapi nggak bagus kayak gitu loh. Jadi kalau kita ngomong sama tukang parkir, masa kita akan ngomong lo gue kayak gitu? Itu kan ya nggak masalah dan itu nggak salah. Tetapi itu nggak benar seperti itu dalam konsep Jawa. Nah, maka dari itu kita sebagai mahasiswa itu mengenal konsep bahasa-bahasa, terutama bahasa Jawa ya, itu mempunyai tingkatan bahasa yang sangat tinggi, teman-teman. Kita ketahui bahasa Jawa mempunyai tingkat konsep bahasa yang paling tinggi. Contohnya, padi saja, kata padi itu berbeda-beda, ya kan? Kalau bahasa Inggris, rice aja. Tapi kalau bahasa Jawa, itu kan banyak ya. Teman-teman sudah pada tahu. Nah, mungkin itu teman-teman. Jadi kita lebih menekankan tujuan kita, kemudian kita akan berkomunikasi dengan siapa. Itu penting untuk mengatur strategi kita untuk berkomunikasi. Kalau kamu orang Jawa, kamu tinggal di Jawa, coba belajar itu omongan Jawa lah kayak gitu. Derek langkung, nyuwun sewu dan lain sebagainya. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab seperti itu, Mbak Salsabila. Bagaimana dari Mbak Salsabila? Apakah sudah menjawab pertanyaannya atau kalau ada tanggapan? Sudah cukup Kak Putik. Terima kasih atas jawabannya. Baik. Sekali lagi materi yang sangat menarik ya teman-teman. Nah, hadirin sekalian, demikianlah cara diskusi nasional kali ini yang membahas tema mengenai aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kualitas generasi muda di era pandemi. Sebelum sesi ini kita akhiri,
Saya akan coba menyimpulkan hasil diskusi nasional kali ini, yaitu Pancasila merupakan dasar negara atau pandangan hidup bangsa Indonesia. Penjabaran, pengamalan, atau aplikasi nilai-nilai Pancasila dalam konservasi tidak dapat dipisahkan, sebab Pancasila sendiri merupakan kesatuan yang bulat dan utuh. Antara manusia, masyarakat, dan lingkungan terdapat hubungan timbal balik yang harus selalu dibina dan dikembangkan agar dapat tetap dalam keserasian dan keseimbangan yang dinamis dan berkelanjutan. Nah, sebagai generasi muda, kita tentu juga harus mencintai rumah kita, yaitu Indonesia. Sebagai generasi muda, kita juga hendaknya belajar dengan giat, agar setelah lulus kita dapat mengerahkan kemampuan kita untuk mengaplikasikan nilai-nilai konservasi Pancasila dalam semua bidang kehidupan. Sekian diskusi nasional hari ini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila terdapat salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk Kak Putik dan Kak Teddy. Untuk sesi kedua ini sudah berakhir. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi untuk materi yang luar biasa dari Kak Teddy dan Kak Putik yang telah memandu sesi diskusi kedua ini. Saat ini kita sudah sampai di penghujung acara diskusi nasional pada pagi hari ini. Sebelum saya tutup, mari kita foto bersama dulu untuk mengabadikan kegiatan ini. Untuk teman-teman bisa on cam sebentar ya. Oke, terima kasih yang sudah on kamera. Untuk Kak Operator sudah siap? Oke, untuk slide pertama bisa di screenshot dulu. Saya hitung. 3, 2, 1. Untuk slide kedua. 3, 2, 1. Oke, slide terakhir. 3, 2, 1. Baik, terima kasih untuk semua yang sudah berpartisipasi pada kegiatan diskusi nasional pagi hari ini. Saya ucapkan sekian untuk diskusi nasional kita dengan tema aktualisasi nilai konservasi Pancasila dalam meningkatkan kompetensi generasi muda di era pandemi. Sekali lagi, saya ucapkan terima kasih pada seluruh pemantik dan moderator, serta teman-teman yang sudah hadir dan menyimak diskusi dengan sangat tertib. Saya selaku MC mohon maaf apabila ada salah kata, baik yang saya sengaja maupun tidak disengaja. Terima kasih untuk kehadirannya. Selamat melakukan aktivitas dan semoga kalian sehat dan bahagia selalu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya kembalikan ke Reza. Baik, terima kasih dari kelompok 2 Rombel 2 yang udah melakukan simulasi. Mungkin dari Pak Ruhadi untuk memberikan tanggapan terkait penampilan dari kelompok 2 Rombel 2. Mungkin dari Pak Ruhadi bisa memberikan tanggapan terkait penampilan dari simulasi kelompok 2, Pak.
Bentar ya Mas. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nur belum gabung ya, Mas Reza ya? Belum, Bapak. Ya. Ya, terima kasih ya. Sudah ada tadi Mas siapa? Pemateri 1 ya, Mbak Ina Komsani sama Mas Teddy S ya, sudah memaparkan materi ya. Nah, dengan forum seperti ini, forum ilmiah, kita bisa belajar ya untuk menyampaikan gagasan ya, melakukan analisis, menyambung materi ya. Nih, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Kalau ini mumpung Pak Ruedi masih ingat ya, kalau terkait dengan apa namanya bahasa ya, terutama dalam bahasa Indonesia ya, kemudian ada berbagai istilah ya. Memang kalau kita menggunakan pendekatan bahasa itu kadang akan lestari kalau rakus istilahnya. Terus itu sering menyerap sana sini ya. Nah, itu akan lestari biasanya. Pendekatan linguistik begitu ya. Jadi bahasa itu kalau rakus dia akan lestari. Bahasa Indonesia itu banyak kadang menyerap dari berbagai istilah ya. Jawa, kemudian kadang istilah Inggris ya. Nah, ini sehingga di Indonesia itu ya muncul banyak sekali berbagai istilah yang muncul. Makanya akan selalu digunakan ya, kadang muncul istilah konservasi Pancasila. Ya. Nah, tapi substansi daripada bahasa memang harus diperhatikan. Yang penting, yang terpenting dari berbagai peristilahan yang kadang itu dalam menggabungkan itu dirasa mungkin secara struktur ya kurang tepat ya, tapi yang paling penting adalah dalam kajian ilmiah itu pesan dari maksud dari peristilahan itu harus bisa diterima ya, atau yang menerima itu tahu maksud apa yang ingin kita sampaikan. Yang pertama itu ya. Saya masih ingat ya, terkait dengan bahasa tadi yang banyak sekali disinggung oleh Mas Teddy juga ya. Nah, meskipun kalau secara kita membahas sesuatu pasti diawali dengan pemaknaan secara etimologis ya, secara bahasa ya, secara lugati ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan. Bahasa Indonesia itu memang bahasa yang sedikit takut ya, jadi tidak bisa sadap sana, sadap sini, adopsi sana, adopsi sini gitu ya. Misalnya ada gawe ya, HP kita sering menggunakan istilah HP misalnya ya. Nah, ini banyak sekali. Gitu ya. Nah, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan ya. Yang pertama sudah bagus tadi ya, di awal memang ada pemusatan perhatian peserta. Suara saya masuk enggak ya? Masuk Pak. Oh, masuk ya. Itu yang perlu saya beri masukan. Jadi ada pemusatan perhatian peserta. Jadi ketika masuk Zoom itu memang harusnya tadi walaupun diputarkan sebuah lagu ya. Nah, atau mungkin bisa yang lainnya, bisa boleh ya. Yang sesuai dengan misalnya dengan tema-tema ya. Kemudian tadi memang perlu ada identitas ya, jadi pembacaan Pancasila, kemudian Mars konservasi UNES ya, itu bisa juga ya disampaikan ya, sebagai bentuk identitas kita. Ya. Ini sangat perlu. Jadi sekarang identitas itu perlu disampaikan untuk memperkenalkan diri sebagai bukti eksistensi ya. Jadi apalagi di
forum ilmiah ya, di forum ilmiah. Jadi identitas itu perlu ya, eksistensi diri. Jangan yang menjahat aja kadang berani ya. Apalagi kita yang di forum ilmiah yang seperti ini, maka perlu kita sampaikan. Masuk identitas lembaga, visi misi lembaga dan lain sebagainya. Nah, ini perlu kita sampaikan. Kemudian ada satu lagi ya di ini tadi udah bagus ya, sudah mulai mungkin belajar dari ini presentasi dari kelompok-kelompok sebelumnya ya. Kalau di forum ini ya, luring ya, itu kan biasanya ada among tamu ya. Nah, jadi penerima tamu gitu ya. Nah, kita perlu membiasakan pula ya secara daring itu ya minimal tamu-tamu undangan atau pemateri 1, pemateri 2 ya, itu ada yang pihak panitia ya, itu yang kemudian menyambutnya, misalnya dekan gitu ya, sehingga bahwa anggota forum di luring itu tahu, oh berarti Pak Dekan sudah rawuh ya. Nah, jadi tidak dia masuk terus kemudian agak bingung ya, tapi ada yang mantau ya, yang kenal mereka ya, pemateri minimal ya, misalnya Pak Rektor ya, atau undangan-undangan penting ya, WR1, WR2 ya, mungkin kalau di dalam ini istilahnya untuk menyambut ya, memberikan sambutan hangat ya dalam masuk forum luring, sehingga peserta itu tahu. Ini juga merupakan untuk meletakkan ya etika dalam bermedia sosial di era digital ya. Karena kadang-kala kalau saya melihat itu di forum itu ya masuk begitu saja ya, kita tidak tahu bahkan yang belakangan atau lebih awal, oh ternyata Pak Rektor sudah rawuh atau ternyata Pak Dekan sudah rawuh. Nah, minimal ada mungkin ya tim dari penyambutan ini peserta ya atau tamu undangan ya. Oh, jadi langsung masuk, langsung kita sapa misalnya ya. Kami dari panitia selamat datang ya, selamat bergabung ya. Misalnya pemateri 1 namanya siapa gitu ya. Nah, ini perlu ya, sehingga di dalam suasana forum itu tahu, oh Pak Dekan sudah rawuh, pemateri 1 sudah rawuh ya, materi 2 sudah rawuh, berarti sudah siap nih ya, sudah komplit ya gitu. Jadi ini juga perlu ya seperti itu ya. Nah, ini kira-kira. Kemudian tadi Mbak siapa ya membaca Pancasila, Mbak Sabrina ya. Mbak Sabrina udah bagus tadi intonasinya ya, ya baik, bagus, tapi perlu dipertegas sedikit ya. Jadi mungkin karena belum sarapan pagi-pagi sudah ada yum ya. Nah ini yang perlu saya tegaskan lagi, muncul enggak ya kekhawatiran-kekhawatiran yang sudah dituliskan di analisis SWOT ya, di sini ya. Nah, kalau enggak ada ya berarti memang sudah bagus ya, sudah bagus. Kan Anda kemarin membuat analisis SWOT, kekurangan saya ini. Nah, itu muncul enggak di dalam praktek ya. Nah, kalau masih ada muncul ya dalam praktek ya itu ya perlu diantisipasi lagi ya. Nah, kemudian yang sering kadang sangat sulit untuk mengkondisikan adalah karena adanya peristiwa-peristiwa yang masuk dalam sebuah kegiatan forum ilmiah ya. Nah, peristiwa itu bisa jadi karena mundurnya di dalam membuka acara atau kegiatan ya, misalnya Pak Rektor atau Pak Dekannya rawuhnya telat atau lebih awal misalnya ya. Nah, ini manajemen waktu itu harus ini ya disikapi secara cermat ya. Nah, termasuk moderator MC itu tidak sekedar membaca, saya katakan ya di dalam hal ini. Jadi makanya master dia, master of ceremony. Jadi makanya kehidupannya dia sebagai master sesungguhnya ya. Jadi dia harus mampu mengendalikan. Jadi misalnya
Pak Rektor datang lebih awal. Pak Rektor agak kebelat, maksudnya agak telat misalnya ya. Nah ini bahwa Master of Ceremony ini punya Mbak Salsabila ya. Nah ini punya kewenangan sesungguhnya untuk memanage waktu sehingga sesuai dengan maksud yang diharapkan oleh tim panitia begitu. Jadi karena selama ini yang namanya MC itu karena apa? Karena disepelekan. Kadang itu Master of Ceremony punya pengaruh yang penting untuk mengatur jalannya kegiatan. Tapi kadang disepelekan karena hanya untuk cuma MC paling baca kegiatan atau acara saja. Nah, serahkan mahasiswa dalam forum-forum kan, sehingga ruh dari MC ini menjadi kayak hilang ya, nggak dipahami. Padahal Master of Ceremony MC itu juga punya kewenangan sesungguhnya untuk mengatur atau men-schedule ya ketika ada peristiwa atau faktor-faktor X yang masuk dalam sebuah kegiatan seminar ya. Nah, ini ternyata dan dia sebenarnya harus jeli. Jadi Master of Ceremony itu harus menguasai betul susunan acara ya, dari kapan saya harus menghadirkan presensi, kapan saya harus menyambut kepada ketika masuk ya, atau kemudian istilahnya sapaan awal ya. Sapaan awal itu boleh juga, tapi dengan tentunya dengan bahasa yang sopan ya. Para peserta ini bahwa mungkin 5 menit lagi acara akan kita mulai. Misalnya permisi Bapak Dekan atau Bapak Rektor nanti bersedia untuk membuka acara setelah pada. Jadi dikasih kayak penting enggak masalah sebenarnya, yang penting tidak terlalu bertele-tele dan panjang ya. Jadi biar apa? Biar untuk mengkondisikan. Jadi ini Master of Ceremony ya. Karena sekarang dianggap sebelah mata cuma sekedar membaca gitu aja. Ini makanya saya kembalikan ruhnya marwahnya seorang MC Master of Ceremony sesungguhnya punya kewenangan yang sangat di dalam memanage waktu ya, atau manajemen waktu itu sangat penting, terutama ketika menghadapi peristiwa-peristiwa yang seperti itu. Nah, kadang-kala MC itu mereka hanya tunduk saja kepada kemauan pejabat, misalnya kalau nanti Mbak itu nanti pesanan gitu ya. Nah, MC harus punya konsep yang jelas di dalam waktu. Pak ini nanti bisa di sini begitu ya. Nanti ada jeda dan sebagainya. Nah ini maka saya di dalam forum ini ya, ini biar adik-adik juga paham bahwa MC itu tidak sekadar membaca ya, Master of Ceremony menerima pesanan terus nanti akhirnya ke sini ya, nggak punya kewenangan, tetapi ya, kita harus paham betul ya bahwa posisi ini juga sangat penting di dalam memanage waktu ya. Karena apa? Karena durasi waktu di dalam forum ilmiah itu sangat penting. Orang duduk dalam waktu 3 jam ya. Kemudian kita harus pandai-pandainya untuk mengatur ini acara ya, schedule kegiatan. Nah, itu ya. Jadi dari MC ya, kemudian tadi tamu itu apa istilahnya, menerima tamu. Dan tadi di film rolling mungkin ada tim ini yang menyapa, yang mengidentifikasi ya, kemudian ini yang sudah rawuh materi 1 2 materi 2 gitu. Dan mungkin di rename juga bisa ya, Pak Dekan materi 1 utama lengkap sehingga peserta tahu situ, ini materi 1, ini materi 2 ya. Nah, mungkin ada ya kalau bisa ya, kalau ada ya rename itu ya peserta gitu ya, atau panitia yang lain atau undangan ya. Jadi undangan itu langsung dilengkapi ya. Nah ini ya manajemen waktu. Kemudian udah ada hiburan tadi ya, udah bagus ya. Tidak ada sesuatu yang seperti hampa ya, kosong gitu. Ada istilahnya ada kegiatan pengantar ya. Nah, tebak-tebakan misalnya. Nah, juga dengan tegak tokoh itu, dengan puzzle tokoh pahlawan nasional juga bisa dijadikan alternatif ya. Misalnya kayak dulu namanya apa ya, siapa itu ya, siapa dia kalau itu namanya Pak Rudi. Anda pernah nggak lihat itu kuis siapa dia itu?
Jadi kayak gambar gitu, tapi pertama yang dimunculkan mungkin satu peta kecil yang pojok kanan atas, ya. Kemudian ditambahi lagi 3 peta, tambah lagi belum terjawab lagi, tambahi lagi 4 peta, 5 peta yang akhirnya menjadi sebuah puzzle yang utuh gitu ya. Nah, ini itu Diponegoro ya. Kemudian itu Imam Bonjol misalnya, itu siapa gitu ya, atau hal-hal yang lain ya yang Anda kaitkan dengan materi. Ini udah bagus ya. Nah, itu ya yang bisa Pak Rudi sampaikan ya terkait dengan kegiatan ini ya, 14 PKN ya, itu ya, SWOT ya, manajemen waktu ya, kemudian memastikan masuk pemusatan perhatian peserta ya. Itu ya Mas Reza, Mas Kang dari Pak Rudi ya, dan Pak Nur mungkin juga ada kegiatan hari ini pas di rumah ini. Saya ada jatuh nanten tapi enggak nanti ya, siang nelat saja. Nah, itu yang bisa Pak Rudi sampaikan ya. Terima kasih kreasi yang tinggi-tingginya. Ada kelompok-kelompok yang sudah maju. Startnya mulai hari apa itu ya undangan saya itu ya? Sabtu, Minggu, Jumat apa ya Mas ya? Jumat ya ada ya Mas Reza ya? Iya Pak, mulai Jumat. Ya Jumat, tapi saya agak gabung itu, enggak tahu saya. Maksudnya enggak buka itu WA-nya. Ya, Sabtu itu baru. Ya apa-apa ya. Ini dari sini kita bisa belajar ya di forum ilmiah ini. Forum ilmiah itu kalau dalam bahasa agama bersama dengan majelis ilmiah. Jadi memang tidak seberapa besar yang hadir, tetapi dari hal inilah kemudian ilmu itu disebarluaskan sehingga dari tidak tahu kita menjadi tahu. Materi-materi yang disampaikan oleh misalnya Mbak Imam Komsani, Mas Edi itu itulah ilmu-ilmu yang mungkin ada di antara kita yang kadang belum tahu ya, sehingga menjadi tahu, menjadi paham. Disebut dengan ilmu yang tanpa ubih ya, ilmu yang bermanfaat. Mencari ilmu yang tidak kenal waktu ya, tapi hari Sabtu, hari Minggu ya. Ini sudah Anda sudah menempatkan diri, sudah merupakan suatu prestasi yang biasa ya. Soleh gitu. Tapi ini di hari Minggu ya, yang lainnya pada liburan, pada berlibur ya, ada jalan-jalan ya. Nah, kalau mahasiswa PKN itu bisa seperti ini akan menjadi generasi yang luar biasa. Kalau dulu zamannya Pak Rudi waktu di Lima itu ada kelompok studi Islam dan kelompok studi Pancasila. Jadi kelompok ini kadang memang beraktivitas ya, tidak hanya sekedar di hari, kadang juga hari Minggu, kadang juga hari Sabtu ya. Kalau dulu kan tidak ada internet ya, sehingga kalau ada tema-tema yang perlu seminarkan, perlu disemai, perlu disebarkan ya, atau ada baca ya, ada berita baru, berita politik, masalah-masalah tentang Pancasila, itu ada yang baca, setelah baca mungkin mereka mempresentasikan di depan kelompok, gitu. Maksudnya menyampaikan di dalam kelompok itu, kelompok studi Pancasila. Kemudian misalnya tentang nilai-nilai reformasi pada saat itu ya, kemudian tentang perubahan ya, upaya untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945, bagaimana itu apa itu amandemen dan lain sebagainya itu dikaji begitu ya. Ya ini Pak Rudi dari situ yang semakin paham, dari tidak paham tinggal mendengarkan saja itu kemudian menjadi paham ya, menjadi paham. Nah, ada forum-forum seperti ini memang mahasiswa tugasnya begitu, berdiskusi, berseminar, mengkaji. Kalau soal bekerja itu nanti kalau kamu sudah lulus bekerja, ya jangan takut lah. Ya. Jadi jangan takut kamu itu tidak bisa makan. Itu janji Tuhan. Orang yang menyebarkan ilmu, maka apa kata Tuhan? Maka cukupkanlah hidupanmu. Ya. Jaminlah setiap nafas hidupnya. Tidak usah perlu takut kalau kamu benar-benar sungguh, ya. Sungguh-sungguh loh ya saya bilang gitu. Orang yang sungguh itu, yang sungguh-sungguh itu ya pasti benar-benar melakukan.
gitu ya. Itu ya masukannya dari Pak Edi tentang kegiatan seminar. Terima kasih ya sudah satu semester ya melakukan mengikuti mata kuliah seminar PKN. Semoga mata kuliah ini yang disampaikan oleh beliau ya Pak Isdarianto, Rita dan Pak Rudi satu tim, meskipun kadang-kala kami tidak bisa rutin untuk masuk ke dalam suatu mata kuliah atau dalam forum perkuliahan, tapi saya senantiasa berdoa ya semoga mahasiswa-mahasiswa PPKN ini ya benar-benar saya sangat menaruh harapan besar ya, terutama di dalam menata pola pikir dan mencetak sikap dan perilaku generasi muda Indonesia. Jadi sesungguhnya Anda itu membawa poin penting, istilahnya membawa nyawanya bangsa dan negara. Jadi yang membawa nyawanya bangsa dan negara itu adalah guru-guru PPKN. Karena ini guru-guru ideologi. Apalagi muncul-muncul yayasan-yayasan sekolah-sekolahan yang mereka itu menyelenggarakan sendiri ya, tanpa menugaskan ya seorang guru PPKN yang benar-benar dari orang. Nah, jadi Anda itu punya negara. Jadi istilahnya imannya ya, imannya mentransfer nilai-nilai keimanan negara. Jadi itu Pancasila. Penting ya, semoga bermanfaat untuk semuanya ya. Pancasila menjaga marwah negara yang merupakan warisan dari leluhur kita ya. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Mas Ria. Sekian dari Pak Yeti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Reza ya. Mas Reza ya, benar ya? Mas Reza. Iya, Pak. Silakan, Mas. Terima kasih Pak Ruhadi dari pesan dan tanggapannya. Untuk selanjutnya mungkin izin untuk langsung dilanjut ke kelompok yang terakhir ya Pak. Untuk kelompok 3 rombel 2 bisa segera dimulai. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya apakah